Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur, tidak terasa seminggu sudah berlalu, sudah hari Rabu lagi dan kita akan memulai doa pagi pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita semua memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Ingat Akan Nama Yesus. Dengan ingat nama Yesus, sepanjang hari ini kita akan bersuka cita, kita akan terus penuh pengharapan, kita akan terus uh, bersama-sama Tuhan menjalani hari ini, dan kita boleh percaya bahwa ada satu nama yang penuh kuasa yang selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan kita namanya itu luar biasa. Ketika kita ingat nama Yesus, ada penghiburan. Ketika kita ingat nama Yesus, hati susah jadi dihiburkan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan itu nama yang indah, nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi sukacita. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Ingat akan nama Yesus sebagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, sebutlah nama Yesus. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Sungguh agung nama Yesus, sukacita hatiku, karena ku telah ditebusnya, ku beritakan kasihnya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Bila ku dengar namanya, ku sujud dan menyembah. Dia Tuhan Raja surga, kini dan selamanya. Ingatlah, ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Apa reaksi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingat nama Yesus? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu ingat nama Tuhan Yesus? Mari kita mau berdoa sebelum kita memulai lebih dalam lagi ibadah persekutuan pagi kita. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali datang padamu Tuhan di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kami ingin membawa hati kami Tuhan kepadamu, supaya pagi ini Tuhan kami semua boleh dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan Yesus, biar persekutuan kami pagi ini Tuhan boleh menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh membuat Tuhan bersuka atas persekutuan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang boleh urapi setiap kami Tuhan, supaya kami semua boleh menerima berkat Tuhan dan tidak ada yang terlewatkan satupun Tuhan. Setiap kami pagi ini boleh dikuatkan, setiap kami pagi ini boleh disegarkan, dan setiap kami pagi ini boleh makin kenal Tuhan dan makin cinta Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap saudara kami yang belum hadir. Kami percaya Engkau juga akan mengundang mereka untuk hadir bersama kami.
Sekali lagi Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus dan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan, ajarku mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan, Bapakku ajaib segala rancangan, Tuhan heran perbuatan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajar segala rencana, Bapakku ajaib segala rancangan, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat-Mu. Kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang luar biasa.
Tolong kami ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, walaupun banyak hal tidak kami mengerti, tidak kami pahami ya Tuhan, jalan-jalan yang Kau tentukan bagi kami. Tapi kami itu belajar untuk sungguh percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, bahwa Tuhan punya anugerah yang besar atas kehidupan kami, akan menguatkan, meneguhkan kami dalam setiap jalan kami, dan biarlah kami boleh tetap tekun dan setia di hadapan Tuhan, dan Engkau akan menolong kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami ingin belajar akan firman-Mu, berikan kuduskan namamu yang akan menjabarkan setiap firman-Mu. Engkau juga tolong kami semua Tuhan untuk sama-sama belajar, karena firman ini bagaikan pedang bermata dua, dan biarlah kami juga boleh hamba-Mu yang akan menjalankan maupun setiap orang yang mendengarnya boleh bersama-sama akan menghidupinya dalam kehidupan kami, meneguhkan jalan kami dari sekarang sampai anugerah-Mu nyata tergenapi dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Masa-masa ini adalah masa yang sukar. Ya. Masa-masa ini mungkin menurut beberapa orang, tapi menurut kebanyakan orang ya, masa ini adalah masa yang sukar. Walaupun sebetulnya kita sudah mengalami, saat-saat ini kita mengalami banyak sekali kemudahan dengan adanya teknologi. Kita mau makan tidak perlu repot keluar, kita tinggal memesan dengan online, handphone, kita mau membayar kemanapun, kita pergi kemanapun bisa hanya dengan membawa HP. Ya, tidak mungkin nanti suatu saat mungkin SIM dan STNK mungkin akan ditaruh di dalam HP dan diperbolehkan, jadi kita benar-benar pergi tanpa membawa dompet, tanpa membawa surat apapun, dengan kendaraan kita tinggal bawa kunci dan HP. Mungkin seperti itu nantinya. Tapi dengan kemudahan ini manusia tetap mengalami masa-masa yang sukar. Karena masa-masa yang sukar ini menimbulkan banyak ketidakpastian, menimbulkan adanya banyak pergumulan. Gitu ya. Tuhan punya rancangan yang baik atas manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kasih persaudaraan, rancangan kerukunan. Oh, ini baru mulai ya slide-nya ya. Slide-nya ini. Rancangan Tuhan atas dunia. Ini. Kebaikan, kasih persaudaraan, damai sejahtera, sukacita, kerukunan, keadilan. Dan pasti banyak hal lainnya. Ini hanya saya cantumkan beberapa. Sebaliknya keadaan dunia ini berbeda sekali dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Adanya iri hati, peperangan, permusuhan, kemarahan, kejahatan, perpecahan. Ini kontradiktif sekali antara rancangan Tuhan dengan keadaan dunia yang terjadi. Dan ini semua karena dosa. Karena dosa manusia, karena yang terjadi. Jadi akan menimbulkan rancangan Tuhan yang mulia ini tidak terjadi atas hidup manusia karena dosa. Sebaliknya manusia juga mengalami, karena dosa-dosa ini, manusia itu mengalami ketidakpastian dengan adanya keadaan dunia tadi, kejahatan, peperangan, dan lain sebagainya, manusia mengalami ketidakpastian. Manusia diisi dengan ketakutan, kekhawatiran, putus asa, bahkan tidak pernah puas ya, selalu ingin lebih karena tuntutan dunia, karena tawaran dunia yang ada. Dan juga manusia lupa untuk bersyukur, tidak pernah bersyukur atas kehidupannya. Next. Tapi manusia bukannya mendekat kepada Allah. Walaupun tidak pasti, walaupun takut, walaupun khawatir, putus asa, manusia bukannya mendekat. Manusia malah menjadi sombong, tinggi hati. Menjadi egois, mau menang sendiri, serakah, tidak takut berbuat dosa, mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Ayub 21 ayat 14-15, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Jadi manusia sombong, merasa bahwa semua bisa dilakukan sendiri, semua bisa dikerjakan sendiri, dan bahwa apapun pencapaiannya hanya karena usahanya sendiri. Tidak mau menganggap bahwa itu bukan anugerah, itu menganggap itu ya, aku pinter kok, aku bisa
lakukan, aku berusaha keras, kerja siang malam, bisa mendapatkan berkat, itu karena usaha sendiri. Manusia lupa. Makanya Tuhan seringkali manusia malah mungkin zaman sekarang tidak membawa gadget atau HP, itu lebih manusia merasa mungkin lebih susah daripada tidak berdoa atau tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena segalanya ada di dalam HP, segalanya ada di dalam gadget semuanya. Jadi seakan-akan kalau tidak bawa gadget terus seakan-akan tiba ada di hutan gitu ya, tidak bisa berhubungan dengan siapapun, mau apapun tidak bisa gitu ya. Jadi kondisi manusia berbalik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Manusia menjadi sombong dan tinggi hati tadi. Jadi tapi karena hal ini, karena kesombongannya, karena egois, menang sendiri, suatu saat manusia mengalami kepentok, manusia mengalami kesusahan, mengalami hal yang berat dalam permasalahan yang berat dalam hidupnya, karena meninggalkan Allah, karena menganggap bahwa Tuhan, aku nggak usah lah, ngapain aku harus ikut Engkau, harus mengikuti jalanmu, aku harus memohon kepadamu, nggak perlu, karena semuanya aku jalani sendiri. Sampai suatu saat mentok, sampai suatu saat kehidupannya tidak seperti apa yang diharapkan. Saya menonton beberapa di channel YouTube ya, tentang kesaksian beberapa artis gitu ya. Sama yang mereka alami. Pertama mereka merasa, wah, usaha dari nol. Aku mau mengupayakan karirku dari nol sampai mentok, sampai puncak ini. Setelah puncak ternyata ya ada aja masalah, namanya hidup manusia ada masalah. Nah, ketika ada masalah mereka bingung mau kemana. Sampai akhirnya mereka bertemu Tuhan. Ya kalau bertemu Tuhan, kalau tidak berarti hidup mereka lari kemana-mana. Sampai akhirnya kan kita bisa mendengar banyak artis yang akhirnya, bukan hanya artis di Indonesia, artis di dunia juga, mereka kehilangan Tuhan. Mereka ada kekosongan dalam hati yang tidak dapat diisi oleh apapun. Dan akhirnya mereka bunuh diri, overdosis dengan cara bermacam-macam ya. Ada overdosis, ada yang bunuh diri, ada yang menabrakkan dirinya ke kendaraan yang bergerak. Kan sungguh tragis karena tidak menemukan Tuhan. Ya. Tapi ketika kita juga mengalami masalah-masalah ini tadi, kita sebagai orang-orang percaya, ternyata juga tidak beda jauh dengan orang-orang dunia ini. Kita merasa, loh Tuhan, saya ini sudah melayani Engkau, pagi, siang, malam, loh, saya di gereja. Saya ini sudah melakukan yang terbaik loh buat Engkau. Kemanapun Engkau pergi, Engkau suruh aku pergi melayani. Tapi Tuhan berkata, enyahlah, ya. Engkau dari hadapanku ketika ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Karena Tuhan tidak mengenal. Karena apa? Karena kita seringkali juga mengatur Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan aku maunya begini, aku maunya begitu. Jalannya itu loh, aku mau cara seperti ini. Ya. Akhirnya memaksa Tuhan dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Kalau tidak dituruti ngambek. Wah Tuhan, aku sudah melayani, aku masih sakit, terus meninggalkan Tuhan. Aku masih mengalami masalah keluarga, terus meninggalkan Tuhan, lupa sama Tuhan. Bahwa Tuhan selama ini yang memberkati dia. Allah ini Maha tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Masakan ya, next. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 tadi. Ya, Tuhan tahu apapun, bagaimanapun kita sedang apapun, Tuhan tahu. Tuhan mengerti kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan merasakan apa yang kita alami. Bahkan Tuhan terlebih dahulu merasakannya ketika dia mau disalibkan, dia mengalami penderitaan, bahkan lebih dari apa yang kita alami saat ini. Tuhan sudah merasakan semuanya, bagaimana menangis, bagaimana bersedih, bagaimana
harus dihina, ditolak oleh orang banyak. Tuhan mengalaminya terlebih dahulu. Tapi selain Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan ini juga Tuhan yang punya kehendak. Tuhan ini punya kehendak atas hidup kita. Dan kehendak Tuhan ini baik. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian dilengkapi juga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ini yang saya baca cuma ayat 3 aja. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Kemudian di dalam ayat 4 yang di belakang, yang di B, hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Kemudian juga dilanjutkan dengan 1 Petrus 2 ayat 15-17. Apa kehendak Allah? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, ya, berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Setelah berbuat baik apa? Hidup sebagai orang merdeka. Karena memang Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini juga kehendak Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Jadi Tuhan juga punya kehendak. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan juga punya kehendak atas hidup kita. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu kebenaran ini. Bahwa Tuhan itu punya kehendak apa sih ya atas hidupku. Tidak usah macam-macam. Ternyata di dalam Alkitab juga sudah dijabarkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk hidup sebagai yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian berbuat baik, hiduplah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai hamba Allah, dan seterusnya. Ya, Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Ada satu cerita tentang seorang pria. Seorang pria ini dia ada di dalam kapal. Kapal ini adalah kapal kehidupan. Dia bersandar di satu dermaga sendirian di dalam perahu lah ya, perahu itu. Tuhan bertanya, kenapa kamu tidak melepaskan talimu dan mulai berlayar, mulai jalan dengan perahu? Tuhan, aku takut karena aku lihat pandangan di depan ini tidak pasti, banyak kabut, tidak tahu ini arahnya mana, gitu ya. Aku tidak mau enak di sini ya, enak tertambat seperti ini. Aku nyaman sewaktu-waktu ketika gelombang agak besar, aku dengan gampang bisa melompat ke darat sehingga aku tetap selamat. Gitu. Tapi Tuhan, jalanlah, ya, lepaskanlah tambatan talimu itu, gitu ya. Karena aku menyertai engkau, aku bersamamu, akulah nahkodamu yang akan menuntun perahumu ke tempat tujuan. Tetapi pria ini masih ragu-ragu. Kemudian dia melihat tambatan, tali perahu itu yang tertambat di dermaga. Di situ dia melihat adanya ketidakpastian, adanya ketakutan, kekhawatiran akan keuangan, akan pekerjaan, akan kehidupan, akan masa depan. Dia begitu takut akan hidupnya. Dia takut menjalani hidupnya. Jadi buat dia lebih baik dia diam aja, udah diam di tempat, tidak melakukan apa-apa, karena itu membuat dia lebih yakin akan keselamatannya. Tetapi Tuhan bertanya, maukah engkau percaya kepadaku bahwa rancanganku ini adalah rancangan damai sejahtera? Bahwa rancanganku ini adalah rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Kemudian pria itu akhirnya tersadar bahwa kehidupannya itu ada dalam kendali tangan Tuhan, kedaulatan tangan Tuhan yang besar yang akan membawa hidupnya pada sesuatu tujuan yang pasti. Kita sebagai orang percaya, ya. Tadi saya di judul di awal tertulis kata sabar. Pada pagi hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam masa yang sukar. Ya. Sabar dalam masa yang sukar. Sabar dalam masa yang sukar ini bagaimana sih? Ya.
Kita semua mengalami masa yang sama. Mungkin kalau masalah usaha yang merosot ataupun mengalami penurunan saat ini, itu tidak terjadi hanya masa pandemi ini aja. Jauh-jauh sebelumnya juga mungkin saya rasa setiap orang yang berusaha, yang berbisnis maupun yang bekerja juga mengalami masa yang sama. Ada pasang surut, ada berkat yang turun, kadang ada terlewatkan, kosong, segala macam ya. Tapi masa pandemi ini begitu berat karena apa? Hampir semua orang mengalaminya secara bersamaan. Jadi semuanya susah, gitu. Semuanya susah. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak bisa mengikuti cara orang dunia ini, yang kemudian putus asa, menjadi takut, khawatir, yang membelenggu tadi, dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus sabar, ya, sabar di masa sukar. Ya, apa yang perlu orang percaya lakukan di masa sukar? Sabar. Apa itu sabar? Sabar. S yang pertama. S-nya adalah selaras dengan Tuhan. Ya. Sabar. S-nya adalah selaras dengan Tuhan. Tahu yang benar, lakukan yang benar. Kita sudah tahu kehendak Allah. Di dalam firman Tuhan sudah jelas dijabarkan kehendak Allah itu apa. Dan itulah yang benar. Nah, kita lakukan yang benar. Kasih Tuhan itu anugerah. Keselamatan itu anugerah. Tapi berkat itu bersyarat. Berkat, kalau saya ngomong berkat, jangan konotasikan bahwa berkat materi saja. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, juga pemeliharaan Tuhan itu berkat-berkat yang kita alami. Kesehatan, semuanya. Itu bersyarat gitu ya. Itu ada syaratnya. Kita harus jaga. Dengan kesehatan misalkan, kita tidak bisa makan seenaknya terus kita mengharapkan hidup kita sehat. Kita tidak bisa makan lemak setiap hari gitu ya. Kemudian kita menuntut Tuhan supaya tetap kita sehat gitu. Nggak bisa. Itu bersyarat. Itu ada caranya ya, ada caranya. Ya. Di dalam firman Tuhan, Ulangan 1 ayat 14, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengar, ya, kita harus mendengar. Kemudian melakukan dengan setia. Ini saya jabarkan aja ya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman, dari perintah Tuhan. Ya, itu selaras. Kalau kita selaras dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan mengerti, kita akan tahu apa kehendak Tuhan, dan kita tidak akan belenggu dengan keinginan kita akan dunia ini. Salah satu yang membuat orang tidak bisa tenang hidupnya, itu ya karena godaan dunia. Keinginan, wah tetanggaku punya ini, oh temanku sekarang keadaannya begini, jauh daripada di hidupku. Jadi kita kepingin, akhirnya kita dikuasai dengan iri hati, dikuasai dengan keinginan untuk kaya. Lalu kita berusaha sekuat tenaga sampai kita meninggalkan rumah, kita bekerja siang malam gitu. Tapi tidak ada hasilnya. Ya. Akhirnya malah kita jauh dari Tuhan. Karena kita tidak selaras dengan Tuhan. Kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Ya, di dalam firman Tuhan tadi sudah jelas sekali. Kita akan mengalami hal-hal baik. Kita akan mengalami kekuatan pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Itu S-nya ya. 1, sabar. S-nya adalah selaras dengan Tuhan. Kemudian 2, akui kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Ya, akui kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Ya, kita harus mengakui kekuasaan Allah. Kemegahannya ada atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Mazmur 68 ayat 34. Kemudian Amsal 3 ayat 16, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau tidak nanti seperti tadi, kita menjadi sombong. Kita seperti Ayub tadi yang mengatakan bagaimana hidup orang-orang fasik gitu ya. Dan kita tidak mau hidup kita menjadi seperti orang-orang fasik. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengakui Dia. Dalam segala aktivitas kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, apapun yang kita rencanakan di masa depan, akuilah Tuhan. Karena Dia yang akan meluruskan jalan kita. Dia yang akan memimpin kita. Itu A-nya ya. Sabar. Yang pertama, selaras. Yang kedua, akui. Yang ketiga, bijaksana. B, bijaksana.
Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang bermahkotakan pengetahuan. Dia bukan orang yang bebal, tapi dia berpengetahuan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengetahuan, ya, sumber hikmat. Ya, selalu dekat dengan Tuhan. Bijaksana. Orang bijaksana itu mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Kalau ada orang bijaksana, ya kalau ada pertikaian, kalau ada pertentangan, selalu yang dicari apa? Orang yang bijaksana, bukan orang yang gampang emosi, bukan orang yang sombong, selalu orang yang bijaksana yang dicari. Ya, orang bijaksana ini mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Dan ajarannya adalah sumber kehidupan. Di dalam Amsal 13 ayat 14, ajarannya adalah sumber kehidupan. Bisa menikmati. Orang bijaksana ini tidak selalu orang terus mengikuti, wah ini dunia ini seperti apa. Bukan orang yang hidupnya selalu berkecukupan ataupun punya segala sesuatu. Itu orang bijaksana, belum tentu, gitu ya. Dia bisa menikmati sumber kehidupan itu tidak. Dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu tidak. Kalau orang bijaksana ini bisa menikmati. Apapun yang ada padanya bisa dinikmati sebagai dengan syukur karena Tuhan menganugerahkan kepadanya. Yakin percaya bahwa semuanya itu sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari sumber kehidupannya itu Tuhan sendiri. Ya, itu B-nya. A yang kedua, sabar. A yang kedua, alami rahmatnya. Percaya, kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Tidak pernah habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ya, kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, kita bisa berjalan, mengalami hal-hal baik. Saya yakin kita semua di Hope saat ini, walaupun situasi yang sukar, walaupun pandemi ini begitu merenggut kebahagiaan banyak orang, tapi saya percaya bahwa tidak ada satupun jemaat di Hope yang tidak bisa makan sehari 3 kali. Semuanya pasti bisa. Ya, semuanya mengalami hal baik. Itu hal yang baik, di mana saat ini banyak orang yang untuk makan sekali aja susah. Tapi kita tetap diberkati. Kita mengalami rahmatnya. Dan kita perlu sadar itu adalah karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis atas kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus kita dikuatkan, ya, karena kita mengalami rahmatnya, kita tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan, kita sadar bahwa apa yang kita nikmati ini adalah karena anugerah. Nah, itu akan membawa kita di dalam kekuatan untuk menghadapi masa yang sukar. Kemudian R, ya, R, rayakan dengan bersyukur. Orang ini seringkali lupa kalau sudah dapat berkat, kalau sudah punya pekerjaan, dapat order yang ceritanya yang besar gitu ya, itu lupa untuk bersyukur. Ketika sakit, disehatkan kembali, sehat seperti sedia kala, lupa untuk bersyukur. Wah ini, terima kasih ya dok, jadi ini. Lupa bahwa dokternya itu Tuhan. Ya, lupa untuk bersyukur. Makanya kita harus belajar untuk bersyukur. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian, kenapa kita harus bersyukur? Ya, kenapa kita harus merayakannya dengan bersyukur? Bersyukur ini berjaga-jaga dari godaan dunia. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa, ke dalam hal yang tidak baik ini karena tidak pernah bersyukur. Kita merasa hidup kita kurang, kita merasa, waduh sudah punya keluarga yang baik juga masih enggak bersyukur, merasa di luar lebih baik. Padahal di luar kita tidak tahu, teman-teman kita ini membawa kita kemana juga kita tidak tahu. Ya. Yang ada keluarga yang baik. Dan kita, kalau kita bersyukur, kita menyadari bahwa semuanya itu perlu kita syukuri, kita akan terhindar dari terjerumus dalam godaan-godaan dunia yang lebih dalam. Kenapa kita bersyukur? Karena di dalam bersyukur ini ada mujizat. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Ya, Tuhan mengucap syukur dulu, baru memecah-mecahkannya. Ya. Jadi berkat Tuhan akan ada atas hidup kita kalau kita bersyukur. Kemudian Rasul Paulus juga ketika di dalam penjara, dia mengucap syukur dengan pujian. Dia tidak, ketika di dalam penjara, dia tidak merengek-rengek, menangis-nangis, berteriak-teriak, marah-marah, tidak. Tapi dia menaikkan pujian. Nah, menaikkan pujian ini adalah salah satu cara untuk bersyukur. Ya.
Dan ketika dia bersyukur, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, pintu penjara terbuka. Ya, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Walaupun dia tidak berusaha untuk lari juga, tapi campur tangan Tuhan itu nyata kalau kita mau bersyukur. Jadi marilah kita bersabar. Marilah kita sabar dalam menghadapi masa yang sukar. Ingat tadi bahwa sabar ini adalah berarti kita selaras dengan Tuhan, kemudian kita akui kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemudian kita harus bijaksana. Kita mengalami rahmat-Nya, dan kita rayakan hidup dengan bersyukur. Biarlah kita boleh hidup senantiasa sabar. Saat ini sabar yang benar-benar sabar juga, ya. Kita boleh yakin percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Tidak pernah putus rahmat-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat, yang kami boleh dengarkan. Mungkin banyak hal yang tidak jelas yang kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan ini, dan memeteraikannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan lebih lagi dalam hidup kami di hari-hari yang kemudian. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Kau limpahkan. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau rancangkan atas kehidupan kami. Kami mau percaya dan percaya penuh di dalam anugerah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga semuanya bisa mendengarkan tanpa ada yang terputus ya. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kemarin sudah saya bagikan doa-doa syafaatnya. Kalau ada yang kelewatan, yang belum kebagian, bisa ambil doa syafaat yang tercantum di sini. Kita mau baca satu-satu lagi untuk mengingatkan. Semoga nggak ada yang kelewatan, semuanya udah kebagian. Ya, itu semua doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita firman Tuhan pagi ini sudah berkata bahwa mari kita jadi orang yang sabar. Sabar di dalam Tuhan, di dalam masa-masa kesesakan. Mari kita mau sambut satu pujian yang boleh menguatkan kita pagi ini. Mari kita mau nyanyikan hatiku percaya. Dalam masa sesakan, mari kita mau bilang bahwa saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, hatiku tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, yes Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa dan Bapak Edi akan tutup dalam doa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dalam segala langkah mereka, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.